Untuk membahas Lunch Talk dengan topik ungkap pelaku teror bom, di studio setelah hadir bersama kami pengamat terorisme Mustafa Nadrawardaya. Dan nanti di jaringan telepon kita akan tersambung dengan Kapolres Tangerang, Kombes Pol Agus Pranoto. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Teror bom di beberapa pusat perbelanjaan akhir-akhir ini membuat masyarakat harus lebih waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan. Terlebih lagi teror bom dilakukan di kawasan keramaian. Jelang Hari Raya Idul Fitri beberapa hari lagi, masyarakat cenderung untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan hari raya. Untuk itu, pengamanan dari pusat perbelanjaan harus diperketat guna kenyamanan berbelanja masyarakat. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki siapa dalang dibalik aksi teror bom ini. Tentu ini suatu yang meresahkan di masyarakat ketika jelang Lebaran justru ada beberapa bom yang dirakit dan bahkan ada di pusat keramaian. Ya itu ya, padahal kan menjelang Lebaran ini banyak orang belanja gitu. Betul. Ya, nyari pakaian. Tapi ternyata tempat perbelanjaan pun tidak aman dari ledakan. Nah, kita akan coba tanyakan, kita analisis lebih lanjut ini sebetulnya siapa pelakunya dan kemudian apa tujuannya. Kita akan bahas dengan Pak Mustafa Nadrawardaya. Pak Mustafa, selamat siang. Selamat Terima kasih siang. sudah bersama kami. Pak Mustafa, kalau kita mencermati mengenai kasus terakhir ya, Mall Alam Sutra, ini kayaknya kita udah cukup lama gitu tidak pernah mendengar adanya teror seperti ini. Kalau menurut Anda menerjemahkan ini betul teror bom atau bukan? Faktanya adalah ini teror, tetapi teror itu belum tentu terorisme, belum tentu terkait terorisme. Kalau teror itu orang bisa merakit bom belajar dari internet, kemudian dia tidak harus teroris, tapi kemudian dia melampiaskan kekecewaan dengan melempar bom, membuat bom, meledakkan bom dan sebagainya. Itu teror, tapi bukan terorisme. Bisa jadi harus dari dibedakan internet dulu. itu bisa ya? Bisa, banyak sekali. Jadi situs-situs radikal itu ada yang mengajarkan cara teknik merakit bom, mendapatkan alat bahan-bahannya dan sebagainya, ada. Kalau mereka jeli ya, melihat ke Google gitu nyari nanti ada semuanya. Cuma di Indonesia sudah sebanyak yang ditutupin, cuman sebagian masih ada. Jadi ini tidak buru-buru kita arahkan ke terorisme. Teror iya. Nah, jadi menjelang Lebaran ini banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan dunia, misalkan satu bisnis, kekecewaan, ada yang di PHK, nggak terima, lain sebagainya. Kemudian soal pengamanan nasional Lebaran, kesiapsiagaan polisi, kesiapsiagaan aparat untuk menghadapi pengamanan Lebaran. Yang ketiga soal perpolitikan, dan yang terakhir ini tentu soal terorisme. Jadi 4 hal ini harus kita lihat secara jernih, jangan buru-buru ada letusan, kemudian ISIS. Nah, ini terlalu terburu-buru. Karena kalau kita begitu, maka nanti pelaku sesungguhnya tidak akan tertangkap. Karena mindset kita itu sudah diarahkan bahwa ini ISIS gitu. ISIS nyarinya kan susah. Nah, padahal pelakunya bukan ISIS, misalkan begitu. Jadi kita mencoba membuka diri bahwa belum tentu teror itu terkait dengan terorisme, belum tentu terkait dengan ISIS. Tapi harus kita bedah seperti itu caranya. Ya, itu tadi membedakan tindakan vandalisme dengan terorisme. Kita terhubung dengan Kapolres Tangerang, Bapak Agus Pranoto. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mbak. Ya, berdasarkan pemeriksaan yang sudah berjalan, Pak Agus. Ya, Pak Agus. Ya. Bagaimana dengan pengembangan pemeriksaan yang kemarin sudah dilakukan oleh Polres Tangerang? Itu merupakan satu ledakan ya. Sekali lagi, itu merupakan satu ledakan dan untuk kasus ini tidak ditangani oleh Polda Metro Jaya, dibantu dengan Mabes, di backup dari Mabes. Gitu. Ya, apakah sudah bisa disimpulkan Pak ini pelakunya siapa dan kemudian tujuannya apa ini? Kalau kita cermati ini di pusat perbelanjaan. Kita belum sampai ke sana terlalu jauh bahwa itu kita menyampulkan pelaku itu siapa dan bagaimana. Karena ini kan ledakan terjadi ya, gitu. Namun demikian kita kan penanganan kita harus hati-hati, kita menindaklanjuti secara profesional. Mengenai yang lain itu Polda Metro dan Mabes Polri Densus yang menangani. Iya, barang bukti yang dikumpulkan apa saja? Kalau yang selama ini kami tahu kan ada beberapa botol yang memang sudah dirakit untuk kemudian diledakkan secara manual gitu ya? Atau secara sederhana. Bagaimana dengan penemuan dari kepolisian?
Penanganan sudah ditangani oleh Dibom Polri, Mabes Polri. Begitu pula untuk olah TKP juga dari Pos Lapor Mabes Polri. Hingga kami hanya mengamankan di sekitarnya saja, membackup untuk membantu penanganannya itu, Mas. Baik, Dari Pak Agus, kalau mencermati mengenai bomnya begitu ya, apakah menurut Anda bom yang ditemukan di lokasi itu, yang mungkin menjadi salah satu barang bukti itu, sudah bisa disimpulkan Pak, ini bom yang dibuat oleh ahli, atau dibuat semua orang juga bisa, hanya belajar di internet begitu, atau seperti apa Pak? Apakah sudah mengarah ke arah sana begitu Pak? Sekali lagi bahwa Polres Metro Tangerang Kota kita membackup untuk penanganannya. Jadi itu sudah ditangani. Tadi saya sampaikan kan untuk penanganannya dari Pos Lapor Mabes Polri, kemudian dari Ditkrimum Polda Metro Jaya. Baik Pak Agus, untuk concern besok menjelang Lebaran, seperti apa sebenarnya pengamanan yang ada di Tangerang? Kita pengamanan tentunya ada baik terbuka maupun tertutup, yang di terminal, kemudian di jalur mudik, kemudian di mal-mal, kemudian di tempat-tempat aktivitas daripada masyarakat. Begitu pula untuk malam takbiran dan sholat id. Itu kita sudah setting, kita petakan, sehingga mudah-mudahan insya Allah ya pelaksanaan Lebaran ini berjalan dengan aman dan tertib. Apakah kemudian ada pemeriksaan yang lebih detail dilakukan atau lebih diperketat lagi Pak mengenai barang bawaan yang mungkin dibawa oleh orang-orang asing begitu Pak, yang ketika masuk di rumah ibadah ataupun di tempat-tempat perbelanjaan? Oh tentu ya, di tiap-tiap mall yang ada di Kota Tangerang kan sudah ada satpamnya. Kita membackup, kita mengingatkan pula, dan kita juga membantu pengamanan untuk lebih mereka berhati-hati. Dan di samping tiap-tiap mall juga sudah ada CCTV, kemudian sudah ada satpam-satpam yang menjaga di tiap-tiap pintu masuk. Ini kita ingatkan terus sehingga kasus-kasus yang kemarin itu tidak terjadi lagi di tempat kami. Begitu pula untuk yang di terminal, kita juga karena ini menyangkut dengan pengamanan secara keseluruhan, pengamanan Lebaran, tadi juga saya baru saja melaksanakan tes urin terhadap para sopir-sopir yang akan berangkat ke arah Jawa Timur dan Jawa Tengah di terminal Polres Pelawat. Gitu kira-kira Pak. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, kalau misalnya memang ledakan ini itu bisa dibuat oleh siapapun, tapi bisa tidak kita kemudian menduga kenapa ini ditaruh di pusat perbelanjaan dan ditaruhnya di toilet lagi? Itu kan agak bertanya-tanya. Memang ada kelemahan-kelebihan yang dalam analisa seperti ini. Di Depok itu juga dilakukan di toilet. Ya, kalau kita lihat kalau ini terkait dengan terorisme misalkan baik di Depok maupun di ITC yang sekarang di Alam Sutra, itu kalau menurut saya misalkan teroris ya, itu dia lebih pandai dengan bukan cara demikian. Mungkin ledakannya yang besar gitu. Kalau ledakannya sekecil ini, low explosive, maka saya duga ini kalaupun ini terkait dengan terorisme, ini sangat tidak profesional, amatiran. Artinya kemungkinan ini apa ya, istilahnya ya uji coba begitu. Nah, tetapi apapun yang terjadi, polisi itu nggak harus menunggu kejadian. Jadi idealnya ada bom atau tidak, itu tetap kesiapsiagaan itu harus ditingkatkan, apalagi menjelang Lebaran. Jadi tidak kemudian wah karena ada seperti ini lalu kita tingkatkan keamanannya, nggak begitu. Ya idealnya setiap tahun, setiap mau Lebaran karena kejahatan biasanya naik ya, itu harus ditingkatkan keamanannya. Tidak harus menunggu misalkan wah karena nggak ada bom kita tenang aja deh. Nah sekarang ada bom kita tingkatkan. Kalau begitu caranya nanti ada ide-ide otak kanan nanti. Wah kalau begitu kalau pas menjelang begini kasih ledakan dikit supaya mereka kaget terus akhirnya semangat untuk mengamankan. Nggak begitu. Nah itu tapi ini boleh jadi terjadi karena apa? Saya lihat yang pengamanan di mall ya, di gedung-gedung pemerintah, di gedung strategis, kadang-kadang itu seperti tai-tai anget ayam gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pas habis ada bom itu semangat sekali. Mobil masuk, keluar masuk itu pakai alat itu ya. Tapi kalau sudah seminggu kemudian itu cuma formalitas buka tutup taksi datang, buka tutup. Memang seperti itu. Inilah tipikal kita. Budaya kita, SDM kita yang masih lemah seperti itu, kadang-kadang harus dikagetkan gitu. Nah kalau di dunia intelijen mungkin sudah biasa.
untuk mengingatkan mereka supaya supaya semangat kembali mengamankan objek-objek vital. Hal semacam ini kadang dilakukan oleh pihak intelijen, tapi saya tidak menduga itu ya. Cuman itu sering terjadi. Tapi ada kemungkinan itu ada. Jadi banyak kemungkinan, jangan buru-buru ini dihubungkan dengan ISIS, karena apa? Nanti masyarakat ini panik seolah ISIS itu ada di sekitar kita. Saya barusan dari Turki ya, kemarin ikut ditangkap polisi sana selama 5 jam. Saya menyaksikan betul betapa seluruh dunia itu sangat fobia ya terhadap terorisme. Kita aja yang memberi bantuan ke Turki ditangkap pula karena dikira akan bergabung ISIS. Sama dengan di Indonesia, saya kira sensitivitas itu tinggi sekali. Jadi kalau ada orang kira-kira mencurigakan gerak-geriknya, kadang-kadang mindset kita yang sudah terbentuk itu menyebabkan kita langsung vonis, jangan-jangan ini ISIS, jangan-jangan. Padahal Ramadan ini banyak sekali teman-teman kita yang Muslim itu berbaju seperti itu, mirip-mirip yang ada di pengadilan itu. Akhirnya sering terjadi nggak bisa langsung langsung justifikasi. gitu ya. Maka ini membahayakan kalau kemudian ini divonis secara buru-buru. Maka harus hati-hati ketika kejadian seperti ini. Kita jangan sekali-kali kemudian mudah ya menjustifikasi. Ini kayaknya ISIS, ini kayaknya Jamaah Islamiyah, kayaknya Al-Qaeda. Ini jangan seperti itu karena nanti masyarakat panik. Baik, memang jangan sampai paranoid, tapi berhati-hati tidak ada salahnya. Di segmen berikut Anda menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 0215293008 atau 0215293011 untuk dapat berinteraksi bersama kami. Lunch Talk akan kembali setelah jeda berikut.